Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 577 gameplay novel. Mawar. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, gembira, dan dengan cepat bangkit dan melihat sekeliling, mencari Rose dari kerumunan. Itu dia, pasti dia. Lin Yu sangat yakin di dalam hatinya, meskipun nomor ponsel yang dia kirim pesan teks sangat asing, Lin Yu masih bisa merasakan nada Rose berbicara dalam kata-kata pendek itu, dan dia sepertinya merasakannya di dalam hatinya. Saya pasti ada di aula ini. Hanya saja kerumunan di aula berisik saat ini. Semua orang mencari tempat mereka atau berbicara satu sama lain. Lin Yu tidak dapat menemukan Mawar dari kerumunan yang kacau. Bagaimanapun, aula ini terlalu besar, dan mereka semua duduk di sekitar tirai merah. Area tempat duduk di belakang tirai merah adalah area buta Lin Yu. Mungkin Rose sedang duduk di sana. Meskipun saya tidak menemukan Rose setelah melihat sekeliling, Lin Yu tidak panik dalam hatinya. Dia merasa sangat nyaman, karena dia tahu bahwa sejak Rose mencoba yang terbaik untuk membawanya ke sini, dia pasti tidak akan merindukannya. Entah kenapa, ketika dia berpikir untuk melihat Rose, Lin Yu memiliki harapan samar di dalam hatinya. Perasaan ini, dia hanya mengalami Jiang Yan dan Ye Qingmei. Kakak kedua, siapa yang kamu cari? He Jinqi juga berdiri dan melihat sekeliling, ada yang bisa kubantu? Tidak perlu untuk. Lin Yu duduk kembali di pundaknya. He Jinqi memberi Lin Yu jempol yang sangat tersembunyi, dan membungkuk dan berkata dengan suara rendah, kakak kedua, kamu sangat luar biasa. Jika bukan karena kamu sekarang, saya akan malu. Saya hampir kehilangan muka dengan keluarga kami. Ya, ayah saya tahu, dia harus memukul saya sampai mati saat saya kembali. Sebagai anak dari keluarga mereka, yang terpenting adalah reputasi dan martabat diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Baru saja, Zhang Yitang dan perempuan jalang itu menginjak-injaknya dan keluarga He di tanah di depan semua orang. Itu tidak nyaman baginya, jadi dia sangat berterima kasih kepada Lin Yu. Tanpa diduga, kakak laki-laki kedua ini sangat pintar dan cakap. Dia membantu menyelamatkan wajahnya dengan tenang. Dan omong-omong, dia menamparkan Zhang Yitang dan wanita jalang itu dengan keras. Jinqi, kembalilah ke perusahaan kita dan investasikan saham. Lin Yu memikat leher He Jinqi, mengetahui bahwa lebih baik mengajari orang cara memancing daripada mengajari orang cara memancing. He Jia Fenyuan Siang telah terdaftar sejak lama, dan ada beberapa saham Heji yang tersebar di pasaran. Dengan sumber daya dan sumber daya He Jinqi identitas, Anda bisa mendapatkan sumber daya investor retail untuk membeli saham. Tentu semua orang sekarang tahu bahwa Heji adalah perusahaan dengan potensi perkembangan yang besar, tentu tidak akan mudah menjual saham, tapi jika harganya tinggi akan baik-baik saja. Kakak kedua, apakah itu yang kau dan Yuxuan katakan padaku? He Jinqi buru-buru bertanya, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi aku tidak punya uang. Pinjam, kapan anakmu begitu bodoh? Lin Yu tersenyum dan berkata, apa adanya, seharusnya tidak sulit pergi ke bank untuk mengambil pinjaman sebesar RMB 10 hingga RMB 20 juta. Minta teman dan kerabat untuk meminjam sebagian, mengumpulkan puluhan juta, dan mengambilnya dari investor retail dengan 1,5 kali harga saham. Seharusnya tidak ada masalah untuk membeli sahamnya. Meskipun Anda merugi dengan melakukan ini sekarang, percayalah, Yuxuan telah menjalani operasi besar dalam beberapa bulan terakhir. Dalam setengah tahun, harga saham Anda pasti akan berlipat ganda. Betulkah? He Jinqi langsung heboh saat mendengar ini. Lalu dia menepuk kepalanya dan mengutuk dirinya sendiri dengan suara rendah, lihat kepalaku, kamu bosnya. Tentu saja kamu benar. Kakak kedua, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Saudara kedua,
terima kasih, terima kasih. Wajah He Jinki menjadi lurus, dan Chong Lin Yu berkata dengan ekspresi sangat terharu, dengan air mata di matanya. Dia tahu bahwa meskipun kata-kata Lin Yu terdengar sederhana, mereka benar-benar memberitahunya rahasia inti dari pengembangan perusahaannya. Biarkan dia mendapatkan puluhan juta dengan sia-sia dan singkirkan reputasinya sebagai anak yang hilang. Dan bisa memberikan puluhan juta orang dengan santai, Lin Yu benar-benar luar biasa, seperti tuan keduanya yang heroik. Jadi bagaimana He Jinki bisa mengetahui cinta ini, dan bagaimana dia bisa tidak tergerak? Oke, nak, kenapa kamu sopan padaku? Bukankah begitu? Lin Yu mendorong kepalanya dan tersenyum, tapi biarkan aku memberitahumu, kamu tidak bisa memberiku 100 juta dolar, setidaknya bantu aku memenangkan sesuatu kembali. Faktanya, Lin Yu tidak kedinginan untuk berjudi, dan dia bahkan membenci sesuatu seperti judi. Lagi pula, hal ini menyakiti orang lain dan dirinya sendiri, tetapi kali ini dia dipaksa untuk melakukannya. Dan komisi di sini menakutkan, 20%, yang berarti Lin Yu tidak akan memenangkan puluhan juta hari ini, dan dia bahkan tidak dapat kembali. Tidak masalah. He Jinki terkekeh. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku, taruhan apa ini? Lin Yu mengerutkan kening dan melirik tirai merah di depannya, bingung. Setelah waktu yang lama, dia bahkan tidak tahu apa acara perjudian itu. Anda pasti pernah mendengar tentang tinju hitam bawah tanah. He Jinki bertanya pada Lin Yu dengan suara rendah. Pukulan hitam. Lin Yu terkejut sedikit, dan tiba-tiba mengerti, katanya. Tempat yang dikelilingi oleh tirai merah dapat ditempatkan di sangkar pertempuran silindris. Ya, yang ini lebih high-end daripada black boxing. Tempat underground untuk black boxing umumnya sangat kotor dan berantakan, tapi dekorasinya di sini sangat bagus, jadi bisa menarik banyak orang kelas atas. He Jinki terus berbicara dengan Lin Yu. Lin Yu mengangguk memang, semakin banyak orang di kelas atas, semakin membuat hidup mereka tertekan, dan mereka membutuhkan proyek yang merangsang seperti itu untuk melepaskan tekanan mereka. Aturan taruhan di sini juga berbeda dari tempat lain, dan lebih menyenangkan dari tempat lain. He Jinki menunjuk ke perangkat penilaian layar elektronik besar di bagian atas aula, dan Chong Lin Yu berkata, tempat biasa hanya fokus pada kemenangan dan kekalahan. Ini berbeda di sini. Anda tidak hanya dapat mengontrol kemenangan dan kekalahan, tetapi juga memenangkan uang di kumpulan hadiah. Oh, apa gameplay ini? Lin Yu mengerutkan kening dan menatap layar elektronik, melihat di atas menunjukkan bahwa kumpulan hadiah telah mencapai lebih dari 4 miliar hadiah. Dia tidak bisa membantu tetapi secara diam-diam terkejut. Dia tahu bagaimana menang dan kalah, tetapi untuk kumpulan hadiah. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan gameplay. Pemilik taman bawah tanah ini membesarkan sekelompok petinju. Di saat yang sama, setiap pelanggan yang datang untuk bermain di venue juga dapat membawa satu untuk ditantang. Selama mereka dapat menantang dan memenangkan 3 petinju di venue secara terus-menerus, kemudian pelanggan dapat mengambil 50% dari total hadiah. Tentu saja, sebelum tantangan, dia perlu membayar biaya tiket sebesar 20 juta. Jika dia kalah, maka uang itu dengan sendirinya akan hilang. Di tangan bos, 20% ada di kumpulan hadiah. He Jinki menjelaskan kepada Lin Yu dengan hati-hati. 20 juta won lebih dari 2 miliar. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini. Menurut apa yang dikatakan He Jinki, mereka sekarang membayar 20 juta. Jika mereka memenangkan 3 orang, mereka dapat memenangkan setengah dari kumpulan hadiah. Benar-benar menggiurkan. Kakak kedua, aturan ini terlihat menggoda, tapi taman bawah tanah ini telah dibuka hampir 10 tahun, dan tidak ada yang pernah menang. He Jinki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ini juga alasan mengapa kumpulan hadiah bisa mencapai beberapa miliar. Faktanya, uang dalam kumpulan hadiah tumbuh sangat cepat di awal,
karena setiap orang ingin meraup keuntungan besar dengan biaya yang sangat kecil, tetapi setelah semua orang tahu kesulitannya, semakin sedikit orang yang akan menantang, karena mereka tahu ini buang-buang uang. Sudah lama sekali, tidak ada yang pernah menang. Lin Yu mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Ya, untuk mencegah orang lain mengambil bonus, bos secara alami akan memilih petarung terbaiknya untuk bertarung. Orang-orang itu benar-benar abnormal, dan aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan orang-orang ini. He Jinqi mengerutkan kening dan berkata, banyak penantang tewas di tingkat pertama di awal. Mereka yang bisa bertahan ke tingkat kedua, bahkan tidak 1/10, tetapi dapat menjatuhkan 2 orang ke tingkat ketiga. Ini hampir jarang terjadi, dan orang yang menjaga operan ketiga saat ini adalah yang terkuat dari ketiganya, dan energi. Di sisi lain, penantangnya kelelahan, jadi dia tidak dapat mengambil 2 putaran dan dia dijatuhkan. Yah, perang roda memang memakan banyak sekali, dan tidak mudah untuk mempertahankannya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak kedua, bagaimana kalau kamu naik dan mencoba? He Jinqi mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu. Dia telah melihat keterampilan saudara keduanya sebelumnya, dan jika Lin Yu membunuh seluruh aula seni bela diri sendirian, seperti yang dikatakan Li Qianhao, maka Lin Yu pasti bisa naik dan mencoba. Lebih dari 2 miliar bukanlah angka kecil bagi siapapun. Lupakan. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, He Jinqi sendiri menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ini terlalu berbahaya. Saya telah melihat orang-orang yang duduk di kota mengulurkan tangan mereka. Ini tidak sebanding dengan orang-orang Jepang itu. Meskipun dia juga ingin membiarkan saudara laki-lakinya yang kedua bangkit dan memecahkan kebuntuan yang tidak pernah diatasi sang penantang selama 10 tahun terakhir, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan saudara keduanya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.